Bab 437, itu sebenarnya benar. Di dalam kamar pribadi, Colton dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dengan mentalitas menonton kesenangan. Dengan satu kaki disilangkan, Chelsea menatap Jordan dengan tidak senang, setiap bagian adalah presiden wanita yang mendominasi. Jordan, saya mendengar Maggie memberitahu Colton dan yang lainnya kemarin bahwa Maggie adalah artis yang menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda, dan bahwa saya adalah bawahan Anda yang berada di bawah kendali Anda. Benarkah itu? Senyum muncul di wajah Colton dan dia buru-buru menyela, kita semua bisa memastikan bahwa Jordan memang mengatakan itu kepada kita kemarin. Ya, kamu juga sombong tentang itu. Teman sekelas laki-laki lainnya menambahkan bahan bakar ke api. Colton dan yang lainnya senang melihat Jordan mempermainkan dirinya sendiri. Jika beberapa dari mereka tidak ada hari ini, Jordan mungkin masih akan menyangkalnya. Namun, orang-orang yang menghadiri pertemuan kemarin semuanya hadir dan tidak peduli seberapa licik Jordan, mereka tidak bisa menolaknya. Huff, Jordan Stelle, kamu pembohong. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyangkal lagi hari ini. Colton diam-diam senang, berpikir dalam hati bahwa hari ini Jordan harus berakhir. Jordan menjaga punggungnya tetap lurus sambil berdiri dan menatap Chelsea dengan senyum tenang di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, aku pernah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Bam! Chelsea tiba-tiba membanting tangan kanannya ke meja, menyebabkan peralatan makan di atas meja jatuh dari mangkuk dan jatuh ke tanah. Chelsea menjadi marah dan berseru dengan aura yang mengejutkan, bajingan. Jordan Stelle kau bajingan. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Ini pertama kalinya kami bertemu hari ini. Siapa Anda untuk mengatakan bahwa saya bawahan Anda? Beraninya kau menggunakanku untuk berpura-pura dan menipu begitu banyak orang. Apakah Anda menipu artis saya dari uang mereka? Sepertinya aku harus memanggil polisi dan menangkapmu, dasar penipu. Anda harus dibawa kembali untuk diinterogasi lebih lanjut. Sambil mengatakan itu, Chelsea hendak memanggil polisi. Maggie, yang berada di samping, dengan panik menarik Chelsea dan berkata, Mes. Adam, jangan. Jordan mengenal sutradara Smith. Jika Anda memanggil polisi untuk menangkapnya, itu secara tidak langsung akan merusak hubungan kita dengan Direktur Smith. Petik 2. Chelsea menepis Maggie dan menegur, kamu gadis bodoh. Jika dia benar-benar mengenal Direktur Smith, mengapa dia harus menggunakanku untuk berpura-pura menjadi mengesankan? Direktur Smith lebih dari 10 kali lebih terkenal dari Chelsea dan dia juga memiliki status yang lebih tinggi darinya. Karenanya, Chelsea yakin Jordan sama sekali tidak mengenal Direktur Smith. Yang mengejutkannya, Colton berdiri pada saat ini untuk memohon kepada Jordan juga. Colton berkata, nih, Adams, jangan panggil polisi dulu. Jordan adalah suami dari salah satu mantan teman sekelas SMA kami. Akan sangat tidak menyenangkan jika dia dimasukkan ke dalam jeruji besi. Jordan tertegun sejenak, terkejut Colton akan memohon padanya. Hal-hal yang mungkin tidak sesederhana itu. Aman, yang mengenakan warna dan rambutnya diikat ke dalam kepang kecil. Dia mengenakan setelan yang tampan dan dia berjalan dengan ramah. Pakaian dan sosok pria itu persis seperti pria muda berusia 20-an. Dia paling banyak berusia 30-an tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, dia akan melihat kerutan di wajahnya. Itu jelas sosok seorang pria berusia 60-an. Pria promiskuous ini adalah Keith. Ayah. Begitu Chelsea melihatnya, dia tahu bahwa ayahnya yang datang. Chelsea langsung berubah menjadi anak kecil dan melompat ke pelukan Keith. Ayah, kenapa kamu di sini? Tanya Chelsea senang. Keith melepas kacamata hitamnya, menepuk kepala Chelsea sambil tersenyum dan mengabaikannya. Namun, dia pertama kali masuk dan menatap Jordan. Keith membungkuk ke depan ke arah Jordan dan berkata dengan hormat, Mer. Baja, saya sangat menyesal karena terlambat, ada penundaan penerbangan. Petik 2. Kemarin, Keith masih sibuk dengan beberapa model kecil-kecilan dan telah mengambil penerbangan awal. Semua orang tercengang. Jordan sebenarnya tahu Keith yang adalah ayah Chelsea. Selain itu, Keith benar-benar memperlakukan Jordan dengan sangat hormat. Tidak mustahil. Colton ketakutan. Jordan melihat Keith dan menemukan bahwa lelaki tua ini benar-benar tampak energik. Dia tampaknya tidak berusia 60-an sama sekali. Stelle, silakan duduk. Petik 2. Keith meminta Jordan untuk duduk di dalam. Setelah itu, Keith menegur Chelsea, Chelsea, cepat tuangkan teh untuk meminta maaf kepada Tuan Stelle.
Oh ya, Chelsea dengan panik mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk Jordan sebelum mengambilnya dengan kedua tangan dengan hormat dan membungkuk ke depan untuk menyerahkannya kepada Jordan. Namun, Jordan tidak mengambil cangkir teh itu dan malah berkata, posisimu salah. Bab 438, Berlutut dan Minta Maaf. Chelsea langsung tercengang dan butiran keringat dingin mengalir di wajahnya. Sementara itu, meja telah berbalik dan sekarang Jordan yang duduk di kursi dengan kaki disilangkan, tampak seperti presiden yang mendominasi seperti Chelsea. Mes, Adams, kamu ingin membuatku berlutut sekarang, kan? Petik 2. Ketika Keith mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi sangat canggung, mengetahui apa yang telah dimasak putri angkatnya. Dia dengan panik berkata, cepat dan berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Stelle. Orang-orang di industri hiburan tahu bahwa Chelsea sangat arogan. Jarang baginya untuk menyajikan teh kepada seseorang, tetapi sekarang, dia benar-benar ingin Jordan Stelle berlutut untuk meminta maaf padanya. Jika ini keluar, bagaimana dia bisa melanjutkan di industri ini? Namun, semua yang dimiliki Chelsea diberikan kepadanya oleh ayahnya. Karena ayahnya telah memintanya untuk melakukannya, dia tidak bisa tidak mematuhinya. Chelsea memandang Colton dengan kebencian di hatinya. Jika bukan karena ide buruk Colton, Chelsea tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Merasakan tatapan membunuh di mata Chelsea, Colton sangat ketakutan sehingga dia tetap diam dan menelan ludahnya dengan gugup. Chelsea tidak punya pilihan selain berlutut di depan Jordan sambil memegang cangkir tehnya di atas kepalanya. Stelle, aku buta dan gagal mengenali betapa tangguhnya dirimu. Tolong jangan menahannya terhadap saya. Petik 2. Keith tersenyum dan memohon padanya juga. Stelle, aku sudah memanjakan Chelsea sejak dia masih kecil. Jangan menentangnya. Petik 2. Jordan mengangguk, mengambil cangkir teh dari Chelsea dan menyesapnya. Itu berarti dia telah memaafkan Chelsea dan mengakui bahwa dia bisa terus mengelola Dreams Entertainment. Bangun, kata Jordan kepada Chelsea. Terima kasih, Tuan Stelle. Chelsea bangkit dengan canggung. Melihat ini, Maggie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Chelsea, yang selalu menceramahinya seolah-olah dia adalah seekor anjing, sebenarnya berperilaku begitu rendah di depan Jordan. Jordan memang bukan orang biasa. Setelah Chelsea bangkit, dia menatap Colton dengan marah dan berkata, Tuan Henley, apakah kamu sudah selesai menonton drama? Jika ya, silakan kembali ke kamar pribadi Anda. Petik 2. Maaf. Aku minta maaf telah memaksamu. Colton bahkan tidak berani menatap Chelsea secara langsung. Melihat bahwa Jordan mengenal Keith dan tidak berbohong, dia segera bangkit dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, Keith, yang selalu senang berteman, menghentikan Colton dan berkata, Henley, di mana kamu bekerja? Karena mereka berdua laki-laki, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Colton juga tidak menyangkalnya. Iya, Jordan terus bertanya, kamu tidak hanya menyukai istriku, tetapi kamu juga pasti berpikir bahwa Lauren akan lebih baik menikahimu, kan? Colton terkejut. Jordan benar-benar bisa menebak apa yang dia pikirkan. Sungguh orang yang mengesankan. Colton menelan ludahnya dan menjawab, iya. Memukul. Jordan membanting tinjunya ke pria lain dan berteriak frustrasi, kamu sama sekali tidak bugar. Lauren sangat cantik dan berbakat. Selain itu, dia berasal dari keluarga yang kuat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dimiliki oleh orang rendahan seperti Colton. Jordan menyalak, kamu dapat melanjutkan posisimu dalam 2 tahun lagi. Colton tidak berani berbicara lagi dan malah berdiri untuk berjalan pergi bersama siswa lainnya. Setelah itu, Chelsea memesan berbagai hidangan mewah untuk mereka nikmati. Stelle, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Ayah saya adalah orang yang memberi saya semua yang saya miliki. Karena dia bekerja untukmu, aku akan menjadi bawahanmu mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, saya pasti akan dapat melakukannya. Jordan memandang Chelsea dengan puas. Meskipun dia terlihat sedikit kejam, dia kompeten di tempat kerja dan memiliki jaringan koneksi yang cukup baik di industri ini. Jika Jordan ingin menjadi petinggi industri hiburan, dia akan membutuhkan seseorang seperti Chelsea. Mengangguk ke arahnya, Jordan berkata, Chelsea, kudengar kau adalah produser acara pencarian bakat itu, Idol Creation Camp. Chelsea menyesap anggur dan mengangguk. Ya,
Saya adalah orang yang mulai memproduksinya dengan seorang teman saat itu. Saya tidak menyangka acara ini menjadi begitu populer segera setelah dirilis. Jordan terus bertanya, saya mendengar bahwa kontestan acara pencarian bakat ini berasal dari lebih dari 40 agensi hiburan yang berbeda. Chelsea berkata, ya, tahun ini, ada 58 agensi. Aman untuk mengatakan bahwa semua perusahaan di industri hiburan telah mengirim artis mereka. Jordan tampak tenggelam dalam pikirannya saat senyum terbentuk di wajahnya. Bab 439, bertemu Victoria lagi. Untuk menyelesaikan uji coba bisnis, Jordan harus memberitahu semua orang di industri hiburan bahwa dia diam-diam adalah petinggi industri. Kali ini, acara pencarian bakat Idol Creation Camp secara mengejutkan mengumpulkan partisipasi dari 58 agensi hiburan di industri ini. Hampir semua agensi industri telah berpartisipasi. Itu seperti kompetisi seni bela diri. Jika Jordan dapat meyakinkan semua orang tentang identitasnya, itu sama saja dengan memberitahu semua agensi di industri hiburan bahwa dia telah berhasil. Itu akan menjadi dorongan besar dalam kemajuannya dalam menyelesaikan uji coba bisnis. Kapan kompetisi untuk Idol Creation Camp tahun ini dimulai? Dia bertanya. Chelsea menjawab, sudah dimulai. Kami sudah selesai syuting episode pertama musim ini. Di mana lokasi syuting? Di wilayah timur Houston. Houston. Jordan ingat bahwa terakhir kali dia pergi ke Houston, dia ada di sana untuk menghadiri pesta pernikahan. Mau tak mau dia teringat akan Victoria. Bagaimana keadaannya sekarang? Setelah tersadar kembali, Jordan berkata, aku punya saudara perempuan bernama Jenny, yang juga berpartisipasi dalam kamp penciptaan idol tahun ini. Saya ingin pergi melihat dia secara pribadi. Chelsea, apakah kamu punya waktu untuk menemaniku? Chelsea mengangguk dan berkata, iya. Kapan Anda ingin pergi? Aku akan memesankan penerbangan untukmu. Maggie menimpali, ingin pergi juga. Sebagai kontestan pertama dan senior, tentu saja tidak ada masalah dengan Maggie pergi. Yang mengejutkannya, Kate berkata, aku akan pergi denganmu juga. Saya kebetulan kekurangan pasangan dan akhir-akhir ini. Aku bisa memilih satu. Jordan dan dua lainnya terdiam. Kate benar-benar energi meskipun usianya sudah lanjut. Begitu dia kembali ke rumah, Jordan memberitahu Lauren tentang masalah ini dan juga bertanya apakah dia ingin bergabung dengannya dalam perjalanan ke Houston. Karena Lauren tahu bahwa Jordan sibuk dengan urusannya, dia memutuskan untuk tidak ikut. Keesokan paginya, Jordan, Maggie, dan dua lainnya terbang ke Houston. Mereka berempat membawa mobil ke lokasi syuting, yang berada di distrik Hoffman di wilayah timur. Itu adalah lokasi yang sangat baik untuk pariwisata karena ada banyak taman hiburan di daerah itu, yang juga dekat dengan pegunungan dan sungai. Itu memiliki arsitektur bergaya Eropa dan bahkan sebuah kastil. Setelah masuk, seorang direktur wanita mengambil inisiatif untuk menyambut mereka karena Chelsea telah memberitahu direktur program sebelumnya. Sudah lama kita tidak bertemu, Nona Adams. Apa yang membawamu kemari? Chelsea adalah yang pertama keluar dari mobil dan dia berkata sambil tersenyum, Direktur Dev, saya tidak datang sendiri. Maggie turun dari bus berikutnya. Sutradara, Dev, sangat senang melihatnya. Wah, Maggie, sangat bagus bahwa Anda di sini. Karena kamu sudah berpengalaman, kamu harus menyemangati juniormu nanti. Pada saat ini, Kate juga turun dari mobil. Ketika Dev melihat Kate, dia berseru kaget, ya Tuhan, Tuan Adams. Wow, apa yang membawamu ke sini? Jordan berjalan juga. Dev melirik Jordan dan bertanya, apakah ini pengawal yang Anda sewa, Miss Adams? Kate dengan sungguh-sungguh memperkenalkan, ini bosku. Apa? Chelsea menimpali, ini Mer Jordan, bos J Films. Dreams Entertainment hanyalah anak perusahaan dari J Films. Dev membeku sesaat. Dreams Entertainment sendiri adalah perusahaan besar, yang ditandatangani oleh banyak selebriti populer termasuk Maggie. Mengatakan bahwa dia terkejut mengetahui bahwa Dreams Entertainment hanyalah anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar akan meremehkan. Dia buru-buru memegang tangan Jordan dengan kedua tangannya dan berkata, senang bertemu denganmu, Tuan Stelle. Senang berkenalan dengan Anda, silakan masuk. Setelah masuk, Jordan bertanya, di mana Jenny? Maksudmu Jenny dari Kari Entertainment? Dia sedang berlatih di Dance Studio No. 2. Aku akan mengantarmu ke sana.
Dev memimpin jalan dan mereka segera mencapai studio dansa. Di studio, ada gadis-gadis remaja yang sedang berlatih menari. Begitu mereka melihat direktur utama program, orang banyak berhenti berlatih. Ketika orang banyak melihat Magi, mereka berteriak lagi. Ah, Magi, idola saya, aku sangat memujamu. Banyak pria membenci Magi dan mempermalukannya karena skandal seks mobilnya. Namun, banyak gadis merasa bahwa dia sebenarnya tidak terlalu menderita. Pada saat ini, Jenny, yang berkeringat karena menari, bergegas karena terkejut ketika dia melihat Jordan. Yordania. Jenny melompat ke pelukan Jordan. Karena dia mengenakan kemeja ketat, sosoknya menonjol dan dia terlihat sangat memikat terutama karena pakaiannya basah oleh keringat. Para kontestan cantik lainnya penasaran bagaimana hubungan Jenny dengan Jordan ketika mereka melihatnya melompat ke arah Jordan tanpa memperhatikan hal lain. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa masuk? Bukankah tempat pelatihan kamp penciptaan idol kami dilarang untuk orang-orang yang tidak relevan? Itu pasti pacar Jenny. Dia memberitahu kami bahwa dia masih lajang tadi malam. Hah, sungguh munafik. Tiba-tiba, suara wanita yang acuh tak acuh dan agak akrab terdengar. Hah, sudah kubilang sejak lama bahwa Jenny sedikit nakal yang selalu berpura-pura tidak bersalah. Jika kita tidak ada di sini, saya yakin mereka akan melakukannya di studio sekarang. Hahaha, banyak gadis tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Jenny yang baru saja memeluk Jordan, segera berbalik dan menegur wanita yang baru saja berbicara. Victoria Clarke, siapa yang kamu sebut bajingan kurang ajar? Kau bajingan yang tak tahu malu. Siapapun memenuhi syarat untuk memanggil saya seperti itu kecuali Anda. Petik 2. Victoria Clarke. Jordan tiba-tiba tercengang mendengar nama itu. Namun, reaksi pertama Jordan adalah berpikir bahwa dia mungkin hanya orang lain dengan nama yang sama. Lagi pula, ada banyak wanita bernama Victoria Clarke di negara ini. Victoria memang hilang sekarang tetapi tidak masuk akal bahwa dia akan datang untuk berpartisipasi dalam reality show. Para kontestan semuanya adalah gadis remaja atau wanita muda berusia awal 20-an. Meskipun wajah dan sosok Victoria lebih rendah darinya, dia sudah berusia 30 tahun, yang berarti tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan pertunjukan dan debut sebagai artis. Namun, meskipun sangat yakin bahwa Victoria tidak akan datang, dia tetap dengan rasa ingin tahu melirik gadis-gadis di sekitarnya. Dia ingin melihat seperti apa rupa gadis yang memiliki nama yang sama dengan Victoria itu. 10 gadis aneh semuanya mengenakan pakaian yang sama sehingga sulit baginya untuk membedakan mereka. Namun, Jordan membeku saat dia melihat seorang wanita tertentu. Dia memiliki bibir ceri, hidung bengkok, dan wajah yang sangat familiar, yang telah dicium Jordan berkali-kali. Itu milik Victoria. Dia bukan gadis lain yang memiliki nama yang sama dengan Victoria tetapi Victoria sendiri. Victoria. Jordan diliputi oleh kegelisahan dan dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia bergegas untuk mengambil wanita itu dalam pelukannya. Semua orang tercengang. Dengan mulut terbuka lebar, Dev berkata, "Tuan, Stelle adalah bos di balik Dreams Entertainment." Jenny dari Kari Entertainment tampaknya sangat menghormatinya dan bahkan Victoria Clarke dari Watermelon Entertainment juga mengenalnya. Sepertinya dia benar-benar seorang petinggi industri. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bab 440, ini palsu. Jordan memeluk Victoria dengan erat. Pada saat ini, dia sangat gelisah dan emosional. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melihatnya di sini. Gadis-gadis lain di studio tari juga penasaran dengan hubungan antara Jordan dan Victoria. Bukankah pria ini pacar Jenny? Kenapa dia memeluk Victoria? Tuhan tahu. Dia mungkin bajingan. Jordan mengabaikan kata-kata gadis-gadis itu dan memandang Victoria dengan gembira, benar-benar hampir menangis. Dia meraih lengannya dan bertanya, "Victoria, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Anda bahkan tidak memberitahu saya apapun sebelum Anda pergi. Apakah kamu tahu bahwa saya telah mencari Anda selama periode waktu ini? Apa kau tahu persis betapa aku merindukanmu?" Namun, Victoria tidak seheboh Jordan. Sebaliknya, dia memandang Jordan dengan tenang, hampir seolah-olah dia hanya orang asing. Melihat betapa gelisahnya Jordan, Victoria dengan licik memutar matanya, yang tidak memiliki sedikit jiwa. Dia kemudian berpura-pura berbakti dan berkata kepada Jordan, "Sayang, aku juga sangat merindukanmu."
Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berinisiatif untuk mencium Jordan. Jordan benar-benar merasa jijik untuk sesaat. Hal pertama yang muncul di benaknya adalah pikiran Lauren. Dia sudah menikah dengan Lauren yang selalu setia dan sangat mencintainya. Setelah semua yang terjadi akhir-akhir ini, perasaan Jordan terhadap Lauren semakin kuat. Namun, Victoria tetap menjadi wanita yang paling dicintai Jordan. Bahkan, dia tidak pernah lupa bahwa alasan dia menikahi Lauren adalah demi menemukan Victoria. Karenanya, Jordan menutup matanya dan mulai mencium Victoria di depan umum. Semua orang segera menjadi gempar. Ya Tuhan, Victoria sangat berani. Dia baru berusia 20 tahun dan dia benar-benar memiliki nyali untuk mencium pacarnya di depan begitu banyak orang. Bukankah dia takut mempengaruhi popularitasnya? Perusahaan kami melarang keras artis untuk menjalin hubungan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka harus merahasiakannya dan mencegah orang lain mengetahuinya. Ya, perusahaan kami memiliki aturan yang sama. Kak Victoria sangat bersemangat dan jujur pada dirinya sendiri tentang perasaannya. Dia baik padaku dan dia mentraktir kami makanan enak sepanjang waktu. Kita harus mendukungnya dan tidak mengungkapkan apapun tentang ini. Baiklah. Pada saat ini, Jenny datang, meraih lengan Jordan dan terus menariknya ke belakang. Yordania, hentikan. Jangan cium jalang ini, dia bukan Victoria yang asli, dia palsu. Dia adalah Victoria palsu. Mendengar ini, Jordan langsung mendorong wanita di depannya. Dia kemudian buru-buru menyeka bibirnya dengan tangannya. Victoria palsu. Jordan sekali lagi menatap wanita di depannya. Dia menemukan bahwa wanita itu memang mirip Victoria pada pandangan pertama, bibir, hidung, bentuk wajah dan sosoknya hampir identik. Namun, wajahnya anehnya tidak wajar dan dia jelas pergi di bawah pisau untuk mendapatkan operasi kosmetik. Dalam sekejap, Jordan langsung teringat siapa wanita ini. Kau adalah wanita yang check-in ke kamar hotel dengan Arnold Decker. Anda adalah nyonya rumah dari klub malam di New York. Jordan langsung teringat apa yang terjadi di New York City di masa lalu. Saat itu, Chaiden melihat seorang wanita yang mirip Victoria di KTV dan membawanya ke Korea Selatan untuk operasi plastik. Dia menjalani operasi plastik agar terlihat hampir identik dengan Victoria. Wanita ini kemudian diberikan kepada Arnold yang selalu berfantasi untuk mendapatkan Victoria. Setelah itu, foto-foto mereka berdua juga diunggah ke internet. Pada satu titik, netizen bahkan berpikir bahwa Victoria dan Arnold memiliki sesuatu di antara mereka. Jordan tidak pernah mengira bahwa wanita yang dilihatnya menjalani operasi plastik. Brengsek. Jordan sangat marah. Memikirkan bahwa wanita ini benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menciumnya. Jordan merasa ternoda dan dia berharap bisa mencuci mulutnya dengan sabun. Ketika Jordan menyebutkan bahwa dia adalah seorang nyonya rumah, wanita yang telah menjalani operasi plastik itu langsung panik. Kamu, omong kosong. Anda adalah nyonya rumah. Kalian semua adalah nyonya rumah. Penipu Victoria tampaknya bergaul dengan baik dengan sesama kontestan sejak dia mengikuti kompetisi. Bagaimanapun, dia dulunya adalah seorang nyonya rumah. Jadi dia sangat pandai membujuk pria dan wanita. Agak mudah baginya untuk tolong para siswa seni itu. Oleh karena itu, teman-teman dekatnya berdiri untuk membelanya. Kau pria yang tidak berbudaya. Ya, siapa kamu untuk memanggilnya nyonya rumah? Anda mengira dia orang lain dan bahkan menciumnya. Namun, Anda menolak untuk mengakui bahwa Anda telah mengambil keuntungan darinya. Sudah memanfaatkannya dengan menciumnya. Dia akan merasa jijik setelah mencium wanita seperti dia. Jordan tidak punya waktu untuk berdebat dengan gadis-gadis kecil yang tidak dikenalnya ini. Sebaliknya, dia melotot pada wanita yang telah menjalani operasi plastik. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan nama Victoria? Anda pergi untuk operasi plastik agar terlihat seperti Victoria dan Anda bahkan menggunakan namanya. Anda sedang mencari kematian. Mundur dari kompetisi segera. Keluar dari sini. Victoria adalah wanita favorit Jordan. Meskipun keberadaannya saat ini tidak diketahui, Jordan tidak akan pernah melihat seseorang debut sebagai selebriti menggunakan nama dan penampilannya. Pada saat ini, seorang gadis berdiri di depan penipu Victoria dan berkata, "Siapa kamu untuk membuat Victoria mundur dari kompetisi? Kamu pikir kamu siapa?" Jordan memandang gadis yang menggemaskan itu dan bertanya, "Dan siapa kamu baginya?" Gadis itu menjawab, "Kami berdua bekerja untuk perusahaan yang sama.
Kecuali bos kita membuat Victoria mundur, dia tidak akan melakukannya. Apa hakmu untuk menuntut itu darinya? Yang lain dengan cepat menimpali. Ya, dia pikir dia siapa? Dia tidak terlihat seperti anak orang kaya. Dia mungkin hanya pecundang. Ketika Chelsea melihat bahwa gadis-gadis itu berkumpul untuk menginterogasi Jordan, dia segera datang dan berkata, ini adalah Tuan Jordan Stelle, bos J Films dan juga pemilik sebenarnya dari Dreams Entertainment. Bahkan aku bekerja untuknya. Beraninya. Anda mengatakan bahwa Tuan Stelle adalah pecundang. Ada artis Dreams Entertainment yang langsung memandang Jordan dengan pandangan berbeda setelah mendengar kata-kata itu. Ya Tuhan, dia bertanggung jawab atas Dreams Entertainment juga. Dia sudah menjadi presiden perusahaan hiburan di usia yang begitu muda. Menakjubkan. Jadi bagaimana jika dia bertanggung jawab atas Dreams Entertainment? Victoria tidak menandatangani kontrak dengan Dreams Entertainment. Itu benar, Victoria dari Watermelon Entertainment, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Siapa dia yang membuatnya mundur? Bahkan Dave berkata kepada Jordan, Stelle, kami telah menyelesaikan syuting episode pertama dari program ini, jadi tidak tepat untuk membuat peserta pelatihan mundur pada saat ini. Jordan berkata dengan dingin, jadi apa? Tidak bisakah kamu menghapus semua bagiannya saja? Namun Dave merasa bahwa bagian Victoria cukup indah dan tidak ingin menghapusnya. Oleh karena itu, dia berkata, Tuan Stelle, bahkan jika kita ingin menghapus bagian-bagian itu, aku khawatir pemilik perusahaan Victoria tidak akan menyetujuinya. Jordan memandang Chelsea dan bertanya, siapa pemilik hiburan Semangka? Chelsea berkata, Semangka Entertainment adalah perusahaan yang baru didirikan. Saya belum bertemu bos, tetapi saya akan bertanya-tanya tentang Anda. Petik 2. Dengan itu, Chelsea menelepon seorang teman untuk menanyakan tentang perusahaan. Segera setelah itu, Chelsea melaporkan ke Jordan, Stelle, kami menemukan bahwa hiburan Semangka adalah milik Tuan Thomas tapi dia bukan pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya dari ini. Perusahaannya adalah Russell Miller, orang terkaya di Houston. Bab 437, itu sebenarnya benar. Di dalam kamar pribadi, Colton dan